Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Asri Yunina Malau, NIM 18030103 dari kelas Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keselamatan dalam aplikasi pestisida. Pestisida merupakan komponen kimia yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, ataupun membasmi organisme pengganggu tanaman. Asosiasi Industri Perlindungan Tanaman Indonesia mengemukakan bahwa dari 1.000 petani, hanya kurang dari 10 petani yang telah menerapkan pola pemakaian pestisida secara benar. Padahal, apapun jenis pestisidanya, dalam bentuk apapun, dan bagaimanapun pestisida itu dikemas, semua pestisida bersifat beracun. Oleh karena itu, pestisida harus dapat kita kelola dengan tepat untuk menghindari bahayanya. Ada beberapa hal-hal yang harus kita terapkan sebelum aplikasi pestisida. Yang pertama adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD merupakan perlengkapan yang wajib digunakan oleh seseorang saat melakukan pekerjaan yang memiliki resiko berbahaya atau kecelakaan kerja. Berat APD yang digunakan hendaknya seringan mungkin dan harus dapat dipakai secara fleksibel. APD harus tahan untuk pemakaian yang lama dan tidak menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Perlengkapan APD tersebut harus terbuat dari bahan yang memenuhi kriteria untuk perlindungan pestisida. Jenis perlengkapan yang digunakan harus dalam keadaan bersih dan tidak rusak. APD yang digunakan saat aplikasi pestisida terdiri dari kacamata, topi, masker, baju lengan panjang, sarung tangan, sepatu boots, dan celana panjang. Alat pelindung kepala berfungsi untuk mencegah masuknya racun melalui kulit kepala. Misalnya, kita dapat menggunakan topi yang memiliki pinggiran lebar untuk melindungi area tengkuk dan kulit kepala. Kacamata digunakan untuk melindungi mata agar terhindar dari percikan pestisida yang terbawa angin. Masker digunakan untuk melindungi hidung dan mulut agar pestisida tidak masuk ke dalam area pernapasan. Sebagai alat pelindung tangan, kita gunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan karet yang panjangnya menutupi pergelangan tangan. Pakaian lengan panjang dan celana panjang berfungsi untuk melindungi seluruh tubuh dari percikan pestisida. Sebagai alat pelindung kaki, kita gunakan sepatu boots untuk mencegah pestisida menempel pada punggung kaki. Sepatu boots sebaiknya tidak boleh bolong dan tidak rusak. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum mengaplikasikan pestisida? Yang pertama adalah konsep dasar 5T. Konsep dasar 5T terdiri atas tepat sasaran, kenali sumber utama OPT, entah itu dari hama, penyakit, maupun gulma. Yang kedua, tepat pestisida. Pastikan gunakan pestisida sesuai dengan sasaran OPT dan tanaman sasarannya. Selanjutnya, tepat waktu. Penyemprotan pestisida dilakukan saat cuaca baik, tidak terlalu panas, tidak terlalu berangin, dan tidak hujan. Dianjurkan untuk menyemprot pestisida pada pagi hari atau sore hari. Yang keempat, tepat dosis.
Ikuti petunjuk dosis pemakaian pada label kemasan pestisida. Penting untuk mengetahui keterangan yang ada pada label kemasan pestisida yang akan kita gunakan. Misalnya keterangan R37 yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Oleh karena itu, kita dapat mencegahnya dengan menggunakan masker pada saat pengaplikasian pestisida. Banyak simbol dan tanda bahaya yang tertera pada setiap kemasan pestisida untuk membantu kita mencegah terjadinya keracunan pestisida. Yang terakhir adalah tepat cara. Banyak cara dalam pengaplikasian pestisida, misalnya dengan cara disemprot, fogging, fumigasi, injeksi, set treatment, maupun broadcasting. Pilih teknik aplikasi yang sesuai dengan jenis tanaman maupun sasaran OPT-nya. Salah satu dampak negatif dari penggunaan pestisida sintetik yang tidak bijaksana ialah menyebabkan terjadinya resistensi hama. Resistensi hama terjadi jika penggunaan suatu jenis pestisida yang sama secara terus-menerus untuk membasmi suatu OPT. Nah, bagaimana penggunaan APD yang benar? Pada saat aplikasi pestisida, perhatikan suhu dan kelembapan udara. Tidak boleh mengaplikasikan pestisida pada saat cuaca sedang panas terik ataupun pada saat hujan sedang turun. Perhatikan juga kecepatan angin pada saat pengaplikasian. Angin yang terlalu kencang dapat menyebabkan butiran semprotnya kurang merata. Lakukan penyemprotan pada pagi hari sebelum matahari terik dan ketika embun sudah hilang, ataupun pada sore hari ketika matahari sudah mulai terbenam dan udara tidak terlalu panas. Jika kita mengaplikasikan menggunakan nozzle, pantau terus apakah kecepatan pestisida yang kita berikan konstan. Perhatikan nozzle apakah menghasilkan butiran semprot yang tepat dan sesuai. Periksa apakah semprotan mengenai bidang sasaran. Pastikan pestisida tersemprot rata ke seluruh permukaan tanaman. Selanjutnya, apa saja yang perlu kita terapkan setelah pengaplikasian pestisida? Pastikan kebersihan diri setelah pengaplikasian pestisida dengan mencuci tangan, mandi, dan mencuci baju serta peralatan yang digunakan pada saat pengaplikasian hingga bersih. Mencuci tangan pada saat masih menggunakan sarung tangan, mencuci tangan setelah melepaskan sarung tangan, dan mencuci tangan sesering mungkin. Apa yang mesti kita lakukan terhadap kemasan dan wadah pestisida? Amankan pestisida dalam area dan wadah yang benar. Pastikan kemasan pestisida tertutup rapat dan dapat disimpan dengan tegak berdiri. Jauhkan dari sumber air, makanan, dan jangkauan anak-anak. Jangan lupa untuk membuang kemasan pestisida di tempat yang aman. Lepaskan kepala nozzle dan bersihkan dengan air yang bersih. Kemudian, bersihkan juga isi tangki dan bilas dengan air yang bersih. Kemudian dilap tangki semprotan
sampai kering menggunakan kain yang bersih. Nah, bagaimana pestisida dapat meracuni manusia? Yang pertama, melalui kulit. Nah, misalnya menyemprot atau mencampur pestisida tanpa menggunakan alat pelindung diri, kemudian memegang tanaman yang baru saja disemprot pestisida, ataupun mencuci pakaian dan peralatan yang terkena pestisida. Yang kedua, melalui pernapasan. Hal ini paling sering terjadi pada petani yang sedang menyemprot pestisida ataupun orang-orang yang di dekat petani pada saat menyemprot pestisida. Yang ketiga, melalui mulut. Hal ini terjadi ketika pestisida masuk ke dalam rongga mulut seseorang. Misalnya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja meminum pestisida, makan atau minum dari air yang tercemar, dan makan dengan tangan yang tidak dicuci terlebih dahulu. Apa saja dampak keracunan pestisida? Gejala pestisida dapat timbul setelah seseorang terpapar, sementara gejala lainnya dapat terlihat setelah beberapa jam atau mungkin beberapa tahun. Seringkali gejala keracunan pestisida tidak dikenali karena hampir mirip dengan masalah kesehatan lainnya. Misalnya masalah penglihatan, lemah dan sulit konsentrasi, sakit kepala, sakit atau kejang otot, batuk, sulit bernapas, ingusan dan sakit dada, masalah kulit, jari-jari mati rasa, diare, mual dan muntah. Bagi anak-anak, dampak dapat langsung cepat terlihat, bahkan sebelum anak dilahirkan, yakni ketika ibu sedang hamil dan ada kontak dengan pestisida. Beberapa gejala yang tidak terlihat langsung lainnya seperti misalnya kanker, kerusakan hati, kerusakan sistem syaraf, kerusakan sistem kekebalan, mandul, keguguran, maupun kelahiran bayi cacat dan meninggal. Bahkan keracunan pestisida yang parah dapat menyebabkan kematian. Apa saja yang kita lakukan saat keracunan pestisida? Tanda-tanda keracunan pestisida harus dikenali dan diwaspadai. Pestisida yang terkena tubuh sangat berbahaya. Oleh karena itu, segera pergi ke dokter atau puskesmas bila terkena keracunan pestisida. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.